Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susi Dwi Susanti, Guru BK SMA Negeri 2 Depok. Kali ini akan menyampaikan materi tentang mengenali diri sendiri. Banyak di antara kita lebih mudah mengenali orang lain, tapi tidak berhasil mengenali diri sendiri. Kita cepat sekali menemukan kesalahan orang lain dan tidak mudah melihat kesalahan diri sendiri. Dampaknya kita selalu menganggap orang lain salah dan diri kita selalu benar. Penting untuk mengenali diri sendiri agar mengetahui tujuan hidup kita, menyadari kemampuan, bakat, minat, serta tahu bagaimana menggunakannya demi mencapai tujuan tersebut. Nah, sedemikian pentingkah seseorang mengenali diri sendiri? Di sini dapat dikatakan bahwa seseorang atau dia yang ingin memimpin atau mengarahkan orang lain harus terlebih dahulu bisa memimpin dirinya. Untuk itu, ia harus mengenal dirinya terlebih dahulu. Dalam hal ini, sudahkah kita sama-sama atau Anda melakukannya? Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa tujuan ataupun mengenali diri sendiri itu sangat penting agar lebih jelas apa yang diinginkan, kemudian menjadi tahu sisi yang berguna untuk memelihara dan rasa percaya diri, menjadi tahu sisi-sisi yang masih negatif supaya dapat diminimalisir dan dapat mengetahui langkah awal untuk mengembangkan diri. Jikalau kita melihat dua gambar yang terpampang di layar ini, maka kita akan melihat memiliki kesan yang di awal berbeda antara satu sama lain. Untuk yang di sebelah kiri, mungkin kita akan spontan mengatakan bahwa ini adalah gambar bebek, dan yang di sebelah kanan adalah gambar motif batik. Untuk gambar yang di sebelah kiri, jika dicermati lebih dalam, maka akan terlihat bahwa selain gambar bebek, ini adalah merupakan gambar kelinci. Nah, kemudian jikalau kita mencermati lebih dalam pada gambar yang terpampang pada gambar kedua, ini adalah gambar kepala buaya pada bagian potongan yang paling atas. Nah, ketika setiap orang melihat sesuatu, biasanya hanya melihat pada permukaan kesan di luar atau kesan awal saja. Namun, jika dikenali lebih dalam, maka akan lebih mengetahui banyak hal yang terkait pada atau yang terdapat pada bagian-bagian individu ataupun hal-hal yang dilihatnya. Dari teori Johari kita bisa melihat ada 4 bagian atau 4 perspektif dari setiap bagian yang memiliki istilah maupun makna yang jikalau kita lihat dari setiap bagian itu mengandung pemahaman dan mempengaruhi pandangan dari setiap individu. Adapun 4 bagian tersebut terdiri dari bagian pertama adalah diri terbuka yang berisi tentang diketahui oleh diri sendiri dan oleh orang lain. Kemudian bagian kedua adalah diri buta, di mana bagian ini tidak diketahui diri sendiri tapi diketahui orang lain. Kemudian yang ketiga adalah diri tersembunyi atau rahasia, merupakan bagian yang diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui oleh orang lain. Bagian keempat adalah diri gelap, bagian yang tidak diketahui oleh diri sendiri maupun orang lain. Bagian pertama, jendela terbuka. Hal ini adalah hal-hal tentang diri sendiri tapi orang lain tahu, misalnya keadaan fisik kita, profesi kita, asal daerah kita, dan lain sebagainya. Kemudian bagian yang kedua adalah jendela buta, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri tapi orang lain tahu, misalnya hal-hal yang bernilai positif dan negatif pada pribadi kita. Dan yang ketiga adalah jendela tertutup, yaitu hal-hal yang mengenai diri kita yang kita tahu tapi orang lain tidak tahu, misalnya tentang isi perasaan kita, pendapat kita, kebiasaan tidur kita, dan sebagainya. Dan bagian yang keempat adalah bagian jendela gelap.
di mana hal-hal yang mengenai bagian yang mengenai diri kita, tapi kita sendiri maupun orang lain tidak tahu. Ini adalah bagian misteri dalam kehidupan seseorang atau individu. Kita harus benar-benar mengetahui siapa diri kita. Dengan membuka jendela tersebut selebar mungkin, kita bisa memperbesar jendela bagian terbuka, berarti kita akan meningkatkan kesadaran serta meningkatkan kebutuhan ataupun hubungan interpersonal kita. Beberapa cara untuk membuka jendela di sini bisa disampaikan. Yang pertama adalah selalu bersikap terbuka kepada orang lain. Jangan menjadi orang sombong dan menganggap diri sempurna. Dengan adanya keterbukaan, maka teman-teman kita pun akan bisa terbuka kepada kita. Yang kedua, bersikaplah apa adanya. Karena dengan kita bersikap yang natural tanpa dibuat-buat, maka kita akan mulai bisa menjadi diri sendiri. Ketiga, bersikap menerima saran maupun kritik dari orang lain. Kritik negatif dapat membuat kita menjadi berkembang semakin baik. Yang keempat, cobalah berteman dengan siapa saja, jangan hanya pada satu kelompok saja atau satu komunitas, selama hubungan tersebut membawa dampak yang positif. Selain kita harus memahami atau mengenal diri kita dari setiap bagian ataupun membuka jendela diri kita, jangan lupa kita juga harus melakukan yang disebut dengan introspeksi diri, supaya kita mengenal tentang diri kita sendiri. Untuk apa kita mengenal diri kita sendiri adalah agar kita tahu apa yang kita miliki, dan gambaran tentang diri kita adalah apa yang kita pikirkan secara konsisten di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua yang kita percayai terhadap diri sendiri sampai saat ini dalam kehidupan kita akan membentuk gambaran diri kita. Gambaran diri kita akan atau pendapat kita tentang diri kita pada akhirnya akan membangun ataupun sebaliknya merusak hidup kita. Kembali kepada sudut pandang kita ketika kita memandang ke dalam diri kita sendiri. Bentuk dan atau contoh dari hal-hal yang dapat membuat kita berkembang ataupun membuat kita justru menjadi terpuruk, yaitu dari contoh cara berpikir atau bertindak kita dari segi ungkapan negatif maupun ungkapan positif. Dari ungkapan negatif, kita dapat contohkan di sini, jikalau kita mengungkapkan bahwa hari-hari kita adalah hari-hari yang mencemaskan, maka biasanya kita akan menunjukkan atau akan menimbulkan mengerutkan kening kita. Kemudian yang kedua, mencoba saya membenci sekolah saya misalnya, maka cenderung akan membuat kita menjadi belajar menjadi malas. Kemudian yang ketiga, saya tertekan, maka cenderung membuat wajah kita selalu cemberut. Yang keempat, hidup ini adalah sebuah beban, maka cenderung kita akan menunjukkan atau akan menurunkan bahu kita dan tampak bahwa kita mudah akan putus asa. Sebaliknya, ketika kita menunjukkan ungkapan yang positif, maka beberapa sikap yang akan kita tunjukkan. Ketika yang pertama, hari-hari saya bertambah baik, maka kita akan menunjukkan sikap yang selalu tersenyum. Kemudian, saya menyukai sekolah saya, maka kita akan lebih bertanggung jawab atau serius dalam belajar. Kemudian, saya energi bersemangat, maka kepala kita akan tegak dan menunjukkan bahwa kita lebih berenergi. Hidup ini indah, maka akan terlihat bahwa lewat kita akan lebih sering tersenyum, tertawa, bahkan akan lebih peduli ataupun lebih peka terhadap lingkungan sekitar kita. Hal-hal yang harus kita pahami terkait dengan aspek-aspek kehidupan kita, yang pertama adalah aspek fisik yang menyangkut seluruh anggota badan individu termasuk bagian-bagiannya. Ini sangat penting bahwa setiap individu harus mengetahui bagaimana kondisi jasmaninya dan bagaimana keadaan kesehatannya. Apakah semua kondisi jasmaninya dalam keadaan sehat ataukah normal. Penting agar setiap individu mampu mengambil keputusan yang tepat untuk
mengembangkan atau membuat keputusannya hidup yang benar terkait dengan keadaan fisiknya. Kemudian aspek psikis. Ini berhubungan dengan kondisi kejiwaan individu yang menyangkut bagaimana kecerdasan emosional individu sehingga dia mampu akan menghadapi pilihan-pilihan karir maupun masa depannya sehingga mampu membuat keputusan yang berhubungan ataupun bersikap terhadap atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian yang ketiga adalah aspek minat, yaitu menyangkut rasa tertarik yang kuat terhadap objek tertentu. Hal ini sangat penting untuk dipahami karena minat terhadap objek pilihan, minat yang kuat terhadap objek pilihan akan mendorong terhadap pencapaian prestasi atau keberhasilan yang lebih baik atau yang diharapkan, karena untuk itu perlu mendapatkan dorongan untuk bisa mengembangkan minat terhadap berbagai macam objek yang menjadi pilihannya. Kemudian yang selanjutnya adalah bakat, yaitu menyangkut kemampuan yang dimiliki oleh individu yang dibawa sejak lahir dan bersifat menurun atau genetik. Bakat ini penting bagi individu untuk memahaminya agar individu dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Bakat akan berkembang apabila didukung atau ditunjang oleh sarana-prasarana yang memfasilitasi terhadap pengembangan bakat itu sendiri. Yang kelima, aspek cita-cita yang merupakan gambaran diri pada diri individu dan orang biasa menyebutnya dengan potret diri individu. Cita-cita pada individu karena ini merupakan gambaran potret diri, maka individu harus paham mengenai cita-cita yang diinginkannya. Misalnya ketika dia menyatakan ingin menjadi seorang dokter, maka individu tersebut harus memahami tentang apakah dirinya sudah memenuhi kriteria maupun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dokter. Mutlak dipahami tentang potret diri ini karena ini akan menunjang terhadap ketercapaian ataupun kemudahan di dalam dia mencapai cita-citanya. Kemudian aspek kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok seperti apa yang diinginkan individu dalam menjalani kehidupannya. Individu harus paham bahwa apakah kebutuhan jasmani saja yang dibutuhkan ataukah ada kebutuhan rohani pula yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup rasa aman, kasih sayang, rekreasi, aktualisasi diri dan sebagainya, dan bagaimana dia menetapkan kebutuhan-kebutuhan itu sesuai dengan yang kemampuan, kemudian pengalaman, serta cara dia akan memenuhi kebutuhan pokok tersebut jikalau sudah menetapkan kriteria yang ditetapkan terkait dengan bagaimana pemenuhan kebutuhan pokoknya. Kemudian yang terakhir adalah aspek gaya hidup. Gaya hidup yang diinginkan oleh setiap orang akan berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Apakah seseorang akan menentukan gaya hidup yang elit ataukah yang dalam hidup biasa-biasa saja ataupun sederhana. Ini tergantung bagaimana setiap orang menyikapi pengalaman hidupnya ataupun cara dia bersikap untuk menetapkan pola hidup yang akan ditempuhnya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Satu quotes yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini, kenalilah dirimu lalu naiklah. Panjatlah impianmu lalu kuatkan dengan kemampuanmu yang juga harus terus bertumbuh. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.